Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3415, pria macam apa dia? Dev melirik orang-orang dari Sekte Yupo, lalu berkata kepada Baiqian, bantu aku, bunuh semua orang ini. Aku khawatir ini agak sulit bagiku. Baiqian berkata jujur, tidak akan sulit jika kamu memasukkanku ke dalam, kata Dev dengan ekspresi dingin. Baiqian melihat ekspresi Dev, dia belum pernah melihat Dev dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. Kamu, Baiqian memandang Dev, apa yang bisa kamu lakukan? Dev tidak berbicara, tapi perlahan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan terus berkedip dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh Dev. Meskipun Dev hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat pertama, aura yang meledak pada saat ini sangat menakutkan. Mata Baiqian membelalak dan dia menatap Dev dengan heran. Dev, sebaliknya, mengarahkan pedangnya ke Sekte Yupo dan berkata, kamu menyakiti orang-orang di sekitarku, jadi kamu pantas mati. Pria botak itu juga terkejut dengan aura Dev, tapi dia dengan cepat bereaksi dan mendengus, wah, kenapa kamu berpura-pura menjadi keren? Kamu tidak harus menjadi biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, beraninya kamu berkata kata-kata sebesar itu. Iya, mata Dev sedikit menyipit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini menyakiti Ji Yun dan Huo Feng, Dev tidak akan pernah menahan diri. Kekuatan naga suci terus-menerus disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Segera setelah itu, Dev menebas dengan satu pedang. Ledakan. Segera setelah pedang itu ditebas, terdengar ledakan auman naga, diikuti oleh cahaya pedang yang naik ke langit, dan naga emas yang terlihat dengan mata telanjang meraung. Melihat naga emas yang mengaum, orang-orang di Yupumen sedikit bodoh. Mengaum, naga emas itu jatuh dari langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya lagi. Sembunyikan dengan cepat. Ketika pria botak melihat ini, dia meninju dengan sekuat tenaga, menciptakan penghalang, dan pada saat yang sama berteriak dan mulai mundur. Sayang sekali Baldet terlambat mengingatkannya. Tak satu pun dari mereka menganggap serius Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Kepulan-kepulan, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan 3 murid tingkat ketiga dari Sekte Yupo di alam kesengsaraan langsung dipotong-potong oleh sinar pedang dan langsung berubah menjadi tumpukan daging. Ada juga beberapa murid tingkat 4 di alam kesengsaraan yang kehilangan lengan dan kaki dan jelas terluka parah. Melihat situasi anak buahnya, pria botak itu merasa sedikit bodoh. Apakah ini pedang yang dipukul oleh biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan? Kekuatan sialan ini terlalu luar biasa. Pria botak itu mengerutkan kening, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Saat ini, dia juga terkejut dan matanya membelalak. Dia tidak pernah menyangka Dev bisa sekuat itu. Biksu tingkat ketiga dan keempat di alam kesengsaraan seperti semut di depan Dev. Ini agak keterlaluan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu baik, tidak heran kamu bisa melakukannya beberapa kali sehari tanpa masalah. Baiqian menatap Dev dengan mata ambigu dan berkata, jika Baiqian bersama Dev sebelumnya, itu hanya untuk memanfaatkan garis keturunan naga Dev. Pada saat itu, Baiqian memandang Dev dengan sedikit cinta. Ketika Dev mendengar kata-kata Baiqian, dia langsung terlihat malu dan berkata, berurusanlah dengan pria botak itu dan serahkan sisanya padaku. Oke, aku mendengarkanmu. Setelah Baiqian selesai berbicara, dia melihat kepala botak itu. Pada saat ini, pria botak itu panik dan buru-buru mengancam. Putri Rubah, kami adalah anggota Sekte Yupo. Jika kamu membunuhku, Master Sekte kami tidak akan melepaskanmu. Dan kamu juga tahu metode Sekte Yupo kami. Kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Bah, aku paling membencimu dari Yupumen. Kamu hanya tahu cara menindas wanita. Pria macam apa kamu ini? Setelah Baiqian selesai berbicara, dia bergegas menuju kepala botak. Baiqian sangat cepat, dia tidak mengeluarkan momentum sama sekali, dia juga tidak menggunakan kekuatan spiritual atau sihir apapun, dia hanya menyerang ke depan dengan normal. Namun meski begitu, ada beberapa bayangan yang tertinggal di belakang Baiqian, yang menunjukkan betapa cepatnya Baiqian. Bab 3416 tambah berapa kali? Baldet tidak punya waktu untuk bereaksi, Baiqian sudah ada di depannya. Baldet mencoba yang terbaik untuk menepis telapak tangannya,
mencoba memblokir Bai Qian, tapi Bai Qian mengguncang tubuhnya sedikit dan langsung menghindar. Lalu dia menendang tubuh bagian bawah pria botak itu. Engah. Tendangan yang tampaknya biasa ini mengubah pria botak itu menjadi seorang kasim. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat kepala botak itu menjerit. Bai Qian, Master Alam Kesengsaraan tingkat 6, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Bai Qian, Master Alam Transendensi Kesengsaraan tingkat ke-7. Dapat dilihat bahwa orang-orang dari Sekte Yupu ini, menggunakan sihir jahat untuk mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang untuk meningkatkan wilayah mereka, tidak ada gunanya sama sekali, dan kekuatan mereka yang sebenarnya belum tercapai. Terlebih lagi, tanpa menahan diri dan menghadapi persaingan hidup dan mati, itu tidak akan berhasil jika Anda hanya meningkatkan wilayah Anda dan tidak memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Kalian pasti tahu kalau Bai Qian, sebagai satu-satunya wanita di antara 3 penguasa dan 4 raja, selalu didiskriminasi. Dan dia sering diintimidasi. Jika bukan karena bantuan Huo Feng Xichang, Bai Qian mungkin tidak akan mencapai level ini. Sekarang Bai Qian mengambil langkah demi langkah, berlatih terus-menerus untuk mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-7, yang berbeda dari menjadi botak. Sangat lemah. Ketika Dev melihat pria botak itu ditendang oleh Bai Qian, dia berhenti berkelahi. Dia terkejut dan berkata, "Jika kamu tahu dia adalah pria yang tidak berguna, aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Aku akan melakukannya, berikan sendiri padanya. Keluar." Bai Qian tersenyum, lalu melangkah mundur. "Kamu bisa melakukannya sendiri, aku hanya ingin mengaguminya dan melihat betapa kuatnya kamu." Dev tersenyum dan bergegas maju dalam sekejap dengan pedang pembunuh naga di tangan. Menghadapi beberapa biksu yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dan keempat, Dev sudah percaya diri. Seorang biksu dari alam kesengsaraan tingkat pertama, bertarung melawan 4 atau 5 biksu dari alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat, tidak ada yang akan mempercayai ini kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang Bai Qian melihatnya dengan matanya sendiri, dia harus percaya pada Dev, orang ini memang memiliki bakat. Beberapa menit kemudian, semua biksu dari Yupumen jatuh ke tanah. Dev tidak membunuh mereka, dia hanya memotong tangan dan kaki mereka. Menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev memandang Tuan Miao dan Kai Hongwei. Orang-orang ini langsung mengerti dan bergegas maju dengan senjata di tangan, mencincang orang-orang dari Sekte Yupu menjadi beberapa bagian. Dev sengaja menahan diri agar Tuan Miao dan yang lainnya membalas dendam. Setelah membunuh orang-orang di Yupumen, Tuan Miao dan Kai Hongwei menemukan Dev dan berdoa, "Tuan Dev, tolong bantu menyelamatkan Miao Miao dan Qianan secepat mungkin. Jangan khawatir, aku akan segera pergi dan membiarkan api Phoenix memimpin. Kalian bisa mencari tempat untuk beristirahat di sini." Dev meminta Huo Feng memimpin jalan untuk menyelamatkan Miao Miao dan Kai Qianan. Yang lain istirahat, lagi pula banyak orang yang terluka, dan mengikuti mereka juga akan menambah beban. "Terima kasih banyak, Tuan Dev." Tuan Miao dan Kai Hongwei berlutut lagi di hadapan Dev. Dev buru-buru membantu mereka berdua berdiri. "Dev, saya datang ke medan perang para dewa dan iblis ini untuk mencari harta karun, bukan untuk menyelamatkan orang. Apakah Anda lupa bagaimana Anda berjanji kepada saya? Apakah kamu pikir kamu mampu sekarang dan tidak membutuhkanku lagi?" Bai Qian berkata sangat tidak senang. "Anda membuang-buang waktu untuk menyelamatkan orang lain. Anda harus tahu bahwa di medan perang ini, waktu adalah yang paling berharga. Jika kamu tidak mengikutiku, aku tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Paling buruk, aku bisa terus meningkatkan jumlahnya." Dev tidak punya pilihan selain menjual tubuhnya lagi. Paling buruk, tambahkan beberapa kali sehari, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. "Puan, berapa kali saya harus menambahkannya?" Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan tanya, ini rahasia kita berdua." Dev tidak membiarkan Huo Feng bertanya lagi. Huo Feng memandang Bai Qian dan berkata, "Putri Rubah, rahasia apa yang kamu miliki dengan tuannya? Mengapa kamu masih begitu misterius?" Bab 3417, Memindahkan Bala Bantuan. "Apapun yang terjadi, demi kami, kamu harus membantu menyelamatkan orang, karena kedua gadis itu juga temanku." Huo Feng meminta Bai Qian untuk pergi bersamanya, akan sulit bagi Dev sendirian untuk menyelamatkan Miao Miao dan Kai Qianan dari Yupumen. Ketika Bai Qian melihat Huo Feng memohon belas kasihan,
dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, demi kamu, aku akan membantumu dalam hal ini, tapi aku juga membutuhkan bagian dari peri milikku." "Tidak masalah." Dev langsung setuju. Tanpa bantuan ahli seperti Baiqian, bahkan jika Dev dan yang lainnya menemukan cara untuk menyelamatkan Miao Miao dan Kaiqianan, hampir mustahil untuk menduduki tambang peri. Mereka tidak dapat bertahan, lagi pula, banyak dari mereka yang terluka parah, dan Dev masih waspada terhadap Qi Peijia yang menemukannya. "Ayo pergi." Melihat Dev setuju, Baiqian setuju untuk ikut. Huo Feng memimpin mereka berdua menuju tambang peri. Mereka bertiga sangat berhati-hati sepanjang jalan. Tidak jauh di depan, Huo Feng menunjuk ke depan dan berkata, pada saat ini, Dev juga dengan jelas merasakan bahwa suasana di area ini berbeda dari tempat lain. "Ayo kita menyelinap dan jangan mengingatkan orang lain." Dev memperingatkan, bagaimanapun, mereka ada di sana untuk menyelamatkan orang, bukan untuk berkelahi. Jika mereka ditemukan oleh pihak lain, mereka akan menjadi sangat pasif. Mungkin nyawa Miao Miao dan Kaiqianan akan dalam bahaya. Mereka bertiga menyembunyikan aura mereka dan diam-diam mendekati tambang peri. Segera mereka bertiga sampai di lereng bukit, dan kemudian melihat tidak jauh dan menemukan sebuah lubang besar di pegunungan di depan, dan di pintu masuk lubang tersebut, ada 5 atau 6 biksu yang berpatroli bola-balik. "Gua ini adalah tambang abadi. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Awalnya kami ingin mendapatkan biji abadi lagi, tetapi kami tidak ingin ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Yupu dan mulai memburu kami." Huo Feng memandang biksu Jadepumen tidak jauh dari sana, mengertakkan gigi dan berkata, "Jika saya tidak diturunkan ke dunia sekuler, saya akan memotong semuanya menjadi beberapa bagian." "Apa, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganku? Apakah kamu sudah terlempar ke dunia sekuler?" Baiqian di samping bertanya dengan heran. Huo Feng mengangguk, dan Baiqian ingin terus bertanya, tetapi saat ini, sekelompok orang berjalan menuju gua. Berhenti bicara, seseorang akan datang. Dev segera menyuruh Baiqian dan Huo Feng untuk berhenti bicara. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini, semuanya mengenakan pakaian berwarna merah tua dan topi di kepala mereka. Penampilan mereka tidak terlihat dengan jelas, tetapi mereka jelas berasal dari geng yang sama. Seorang anggota dari Sekte Gadis Giok. Melihat orang-orang ini datang, Baiqian mengerutkan kening dan berkata, "Gerbang Gadis Giok, apakah ini semua wanita?" Dev bertanya dengan heran. Baiqian mengangguk, "Mereka semua wanita. Sekte Gadis Giok bekerja sama dengan Sekte Yupu. Kedua sekte ini sering mendamaikan yin dan yang satu sama lain. Kali ini Sekte Yupu menemukan tambang peri, dan tanpa diduga, semua orang dari Sekte Gadis Giok juga ditemukan." Petik 2. Wajah Baiqian terlihat sedikit jelek, dan ketika berbicara tentang Sekte Gadis Giok, Baiqian tampak sangat marah. "Bah, wanita-wanita cantik sialan itu semuanya anak hilang. Aku sudah mendengar tentang sekte wanita cantik ini bertahun-tahun yang lalu." Setelah Huo Feng mendengar gerbang Gadis Giok, dia meludah dengan keras. "Agak sulit untuk menanganinya sekarang. Tiba-tiba ada begitu banyak orang. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk bergabung untuk menyelamatkan orang." Dev mengerutkan kening, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Miao dan Kaiqianan." Melihat ekspresi Dev yang gelisah, Baiqian berkata, "Kalian berdua tetap di sini sementara aku mencari bantuan. Kita hanya bertiga, dan kita tidak bisa menangani situasi ini." Baiqian berencana mencari anggota 3 penguasa dan 4 raja lainnya, sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang dari Sekte Yupu dan Sekte Yunfei. "Cepatlah, sudah terlambat. Aku khawatir terjadi sesuatu pada kedua gadis itu." Dev berkata pada Baiqian. "Aku tahu." Setelah Baiqian selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Bersambung.